Masih di satu meja The Forum, Dio, kalau tadi ada kabar terbaru, sudah dikontak, ada kuasa hukumnya sudah boleh masuk, terus kemudian disampaikan ke Kemenlu. Sejauh ini apa respon dari Kemenlu, sudah ada atau ada yang bisa sampaikan? Tadi pagi saya juga mengirim update dan dari Kemlu, terima kasih infonya katanya gitu ya. Tapi satu sisi saya sebenarnya juga tetap mengapresiasi gitu ya, karena begitu di hari pertama penangkapan responnya cukup cepat untuk menghubungi saya gitu ya, dan kami berkali-kali berkomunikasi gitu, dan malamnya memang sudah ada pernyataan dari Kemlu mengecam keras gitu ya malamnya. Terus memang sempat ada apa namanya dinamika gitu, karena mereka sempat bingung ini statusnya beneran intercept gitu, karena kalau di live tracker kapalnya masih jalan. Kapalnya masih jalan? Jalan, itu sempat kebingungan di situ ya. Sementara putus kontak gitu ya, putus kontak. Saya bilang gini, kita nggak bisa memastikan kapal jalan di live tracker itu adalah penumpangnya masih orang yang sama gitu kan. Bahkan ketika dicegat bisa saja itu digiring sama Zionis Israel menuju pelabuhan gitu ya. Kalau di live tracker kan tetap jalan gitu. Jadi memang membingungkan kayak gitu ya. Tapi itu tadi, dan kemudian di hari yang sama juga tim kami di Malaysia dan Turki juga langsung mengontak KBRI di negara-negara di sekitar penculikan gitu ya. Dan mereka menyatakan siap apapun yang dilakukan untuk membebaskan rekan-rekan kita. Gitu. Itu tadi informasi bahwa ada kuasa hukum yang sudah menyampaikan pesan itu, nanti kuasa hukum itu nanti akan berkomunikasi dengan otoritas Israel gitu? Iya, dia akan berkomunikasi ke pihak Israel, dan tentu upayanya adalah upaya pembebasan kan? Upaya pembebasan gitu ya. Dan udah dipastikan tadi mereka ini yang tertahan itu sudah sampai di Asdod, kota pelabuhan ini sekitar 40 km dari Gaza gitu ya. Nah di sini itu prosesnya ada lagi interogasi, terus barang dan alat komunikasi akan disita gitu ya. Dan terakhir tuh kalau lihat sebelum-sebelumnya ya, ada dokumen deportasi yang harus tanda tangan. Dan kuasa hukum yang ditunjuk oleh Global Smooth Flotilla itu bisa memastikan kondisi WNI atau relawan itu dalam kondisi baik, atau hanya baru sebatas komunikasi? Baru informasi terakhir itu mereka tiba di Asdod dan mereka bisa masuk, tapi belum ada informasi dari mereka tentang kondisi kawan-kawan kita seperti apa di sana gitu. Oke. Saya ke Prof Fik, saya kembali lagi nih. Tadi kan Dio sudah menjelaskan, sudah komunikasi, ada kuasa hukum memastikan bahwa semuanya baik-baik saja di sana. Ini saya kembali lagi ke BOP. Saya ingat betul, Prof Fik ini kan yang paling keras ketika Indonesia memutuskan masuk BOP. Sampai ada kata-kata yang keras banget lah pokoknya. Meskipun tadi Mas Dev bilang ini kan masih di hold, tapi kan saya ingin mencoba menggali, ini namanya usaha kan. Apa mungkin gitu, apalagi Presiden Prabowo juga kan mengatakan bahwa ya kita lihatlah ada untungnya atau tidak. Bukan tidak mungkin kok kita keluar. Nah ini kan banyak orang menganggap, bahasa awamnya adalah ya ini kesempatan ada di BOP, meskipun tadi Prof Ik mengatakan hati-hati loh, imbalannya bahaya banget nanti ditukarnya dengan itu. Gimana Prof? Ini ada BOP, di situ ada Amerika, Israel, justru mereka yang menyerang Iran. Gimana ceritanya itu kan? Tapi gini ya, saya melihat Bapak Presiden, mungkin juga Menhan pada waktu di Komisi 1, beliau menyampaikan BOP ini kesempatan. Karena beliau melihat comprehensive plan yang dibuat oleh Presiden Trump, 20 comprehensive plan, yang kemudian diakomodasi dalam resolusi 2803 dari Dewan Keamanan PBB. Nah, memang di situ muncul istilah BOP. Tapi kalau lihat di pasal 2, syarat dari BOP itu ada 3. Pertama adalah ini merupakan transitional administration, pemerintahan sementara. Kedua, dia memang punya nanti international personality. Dan yang ketiga, dalam konteks rekonstruksi Gaza. Oke. Nah, BOP ini kemudian piagamnya, anggaran dasarnya, dibuatlah oleh pihak Amerika Serikat. Pihak Amerika Serikat saya yakin pasti ada intervensinya dari Israel melalui Jared Kushner dan Steve Witkoff. Jadi pada waktu saya lihat piagam, dengan resolusi 2803 dari Dewan Keamanan PBB, beda sekali. Di dalam konteks piagam BOP, pertama, dia bukan transitional government. Karena apa? Di situ dibuat sebagai organisasi internasional yang memberi katakanlah perdamaian di daerah-daerah konflik atau terancam konflik. Lihat di pasal 1-nya.
Kemudian dia tidak bicara soal Gaza. Karena kalau kita lihat pasal demi pasal nggak ada istilah Gaza. Artinya apa? Dia bisa pergi kemana saja. Nah yang berikutnya adalah ini sebuah organisasi internasional. Nah lucunya organisasi internasional ini diketuai oleh yang namanya Donald J. Trump. Karena di pasal 3 disebutkan Donald J. Trump will serve as pertama sebagai chairman, tapi kedua as a representative of the United States untuk pertama kali. Artinya apa? Kalau besok-besok Trump sudah tidak lagi terpilih jadi presiden, Presiden Amerika Serikat pun harus tunduk pada Donald Trump. Bayangkan kalau ini presiden dari Partai Demokrat, apa mereka mau tunduk? Nah, menurut saya ini kita dijebak oleh Amerika Serikat. Dan Jadi kalau maksudnya- misalnya pengambilan keputusan itu di pasal 3 juga, ya di huruf D ada ketentuan yang mengatakan memang one man one vote, satu negara satu Ya. suara, dan pengambilan keputusan mayoritas yang hadir. Tapi ada ketentuan berikutnya, provided dengan ketentuan chairman menyetujui. Nah sekarang gini, kalau ini ada negara-negara Prof, tadinya Islam itu berpenduduk berpikirnya Islam, sederhana, berpikir begini. gimana? Ini dalam konteks pembebasan 9 WNI ini. Ya paling tidak bisa minta tolong lewat Trump lah gitu. Terus ngasih tahu Israel gitu. Trump Dalam itu konteks udah, POP. ya, Trump itu udah sibuk soal perang Iran. Bagaimana dia keluar dari masalah ini, exit strateginya udah ini. Direpotin dengan masalah kayak begini. Apalagi sekarang, kalau misalnya ini ada negara-negara Islam, vote katakanlah dengan Israel, satu negara, padahal kan satu negara satu ini. Kira-kira mau dimenangkan sama siapa nih, Karena sama Prof. Hik chairman? tadi mengatakan kita dijebak ini di BOP, kita dengarkan dulu ya pernyataan Presiden Prabowo kaitannya dengan posisi Indonesia di BOP gimana bisa bertahan atau bisa keluar. Saya mengatakan selama kita di dalam BOP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar. Itu kesepakatan kita bertujuh, tapi saya sudah ambil keputusan, saya tidak akan nunggu yang 7 negara lain. Kalau saya ambil keputusan, kalau saya ambil kesimpulan tidak ada manfaat, mereka sudah tahu, saya akan keluar. Saya mau ke Mas Dev. Mas Dev, kan jelas tuh. Ya. Jadi misalkan di hold, tapi kan posisinya gini, apakah momentum tindakan Israel yang mengintercept dan menahan WNI ini bisa dijadikan alasan yang tadi disampaikan Presiden untuk keluar, dan itu paling tidak Komisi DPR memberikan rekomendasi lah. Ini kalau bicara momentum, ya sebenarnya banyak momentum. Ya, nah ini kan yang terbaru lah. Ya, ini yang terbaru. Libanon, Ya. penyerangan, terus Ya. juga agresi terhadap Iran. Akumulasi termasuk yang sekarang termasuk hal ini. Ya, kalau ngomong momentum sih ada banyak ya. Sekarang tinggal ya itu kembali lagi hitung untung ruginya. Di dalam kita untungnya berapa, kita keluar ruginya berapa. Nah, sekarang Kalau kata Profik nggak ada untungnya semuanya. ya sekarang rugi semua. tergantung perspektif masing-masing Oke. gitu ya. Kalau Komisi Tadi 1 gimana? Tapi kalau tadi saya lihat tayangan dari Bapak Presiden yang ada di tayangan beliau, Ya. itu resolusi 2803 tuh. ya, Itu kan- masuk cerita bagus tuh. Masih bagus. Oke. Tapi kalau lihat piagamnya nggak seperti itu. Nah, Oke. nggak ya gini. Sekarang Saya kembali kembali, lagi kan. Tadi Prof bilang bahwa di Kemlu ini kan juga banyak orang pinter. Iya. Nah ya, nah cuman kan mereka itu semua ditugaskan untuk menyesuaikan dengan bukan selera tapi dengan situasi politik dan juga dengan grand design-nya Presiden terhadap Indonesia yang dimana kita memainkan peran politik bebas aktif kita. Nah ya, jadi kalau misalnya kita langsung ya bukan gegabah lah, tapi kita langsung bersikap dengan tegas keluar. Nah lalu apakah kita bisa memberikan dampak lebih baik Ya. pada masyarakat di Palestina. Palestina atau di Gaza secara khususnya. Nah ya inilah yang Tidak bisa dilihat bagaimana perlakuan Israel. Ini kan gini, Iya. menangkap WNI satu hal, tapi kan ini soal penghormatan terhadap Indonesia juga
hal Iya lain. memang, jadi ini semua kan harus dipertimbangkan secara masak-masak gitu loh. Nah ya kita di DPR ya bukannya kita itu rubber stamp setuju atau tidak Itu. saja, tapi ya kita kan juga harus mendengar konsepnya dari sisi diplomasinya sejauh mana, dari sisi pertahanannya seperti apa, lalu juga dampak long termnya terhadap perdagangan internasional kita itu seperti apa. Nah ya inilah yang harus menjadi pertimbangan-pertimbangan sebelum kita mengambil tindakan-tindakan drastis gitu. Oke. Benarkah posisi Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel akan mempersulit upaya pembebasan WNI yang ditangkap? Kita bahas usai jeda, tetap bersama Satu Meja The Forum.